Baik Bapak Ibu, kembali lagi kita dalam sesi siang kegiatan sosialisasi transformasi digital desa. Untuk materi kita siang hari ini yaitu Sipades dan juga Siskeodes. Untuk menghemat waktu Bapak Ibu langsung saja kami persilakan kepada narasumber untuk dapat memberikan paparan terkait materi Sipades dan Siskeodes. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pada kesempatan sesi siang ini, kami dari Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, Ditjen Bina Pemerintahan Desa, diminta untuk menyampaikan terkait dengan penerapan Siskudes maupun Sipades. Jadi pada sesi siang, kalau tadi pagi sesinya terkait dengan Prodeskel, untuk siang hari ini terkait dengan penerapan Siskudes maupun Sipades. Perkenalkan, nama saya Suyadi, saya dari Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset Pemerintahan Desa, tepatnya pada subsistem Sistem Informasi Keuangan dan Aset. Dan pada kesempatan siang hari ini saya hadir bersama Pak Ketut Sukadana. Beliau selaku subkoordinator di subsistem di substansi Sistem Informasi Keuangan dan Aset, dan nanti juga bergabung dengan kami Mas Adi Imade Digaban yang akan menyampaikan secara teknis mengenai Siskudes maupun gambaran mengenai konsolidasi keuangan desa. Dan nanti Pak Ketut akan lebih detail terkait dengan Sipades. Saya sendiri ini hanya sebagai pengantar saja. Sebetulnya kepentingan kita tentu ingin menjelaskan keberadaan aplikasi Siskudes maupun Sipades. Jangan sampai nanti di dalam ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin masih ada di benak Bapak Ibu sekalian. Ini di desa banyak banget aplikasi yang ditawarkan ke pemerintah desa gitu. Jadi kalau Siskudes maupun Sipades mungkin Bapak Ibu sekalian yang di desa tidak begitu asing, karena kalau Siskudes ini kan sudah dari awal, sudah dari 2015 tepatnya, ini sudah digunakan oleh teman-teman di desa di dalam mendukung atau membantu cara kerja atau tugas-tugas dari KAUR keuangan di dalam menata kelolakan keuangan desa. Dan izin saya share screen. Ini ya. Di hadapan Bapak Ibu sekalian sudah terlihat gambaran mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa berbasis sistem informasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi di awal sudah kami sampaikan bahwa kami di Kementerian Dalam Negeri, tepatnya di Ditjen Bina Pemerintahan Desa ini, sesuai mandat yang diatur di dalam peraturan perundangan, diberikan tugas untuk pembinaan dan pengawasan terkait, salah satunya adalah, diantaranya adalah mengenai pengelolaan keuangan dan aset desa. Nah, atas mandat itu sebetulnya secara regulasi ini sudah kita tindak lanjutin dengan terbitnya Permendagri 1 tahun 2016 tentang pengelolaan aset, lalu juga ada Permendagri 20 terkait 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Nah, untuk mendukung implementasi dari dua regulasi tadi, di Direktorat Fasilitasi Keuangan dan Aset ini sudah kita bangun dan kita kembangkan aplikasi Siskudes maupun Sipades. Nah, Siskudes ini kita bangun dari tahun 2018
yang lalu kerjasama dengan antara Kemendagri dan BPKP hingga saat ini, dan saat ini sudah rilis untuk versi yang 2.0.4, dan sebentar lagi kami sedang berkoordinasi juga dengan tim pengembangan dan penerapan aplikasi Siskudes untuk penerapan di tahun 2023. Ini sebetulnya target kami di bulan akhir September kemarin itu seharusnya sudah kami rilis, sekaligus kita pembagian database untuk pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di 2023. Namun demikian, karena masih ada beberapa hal teknis yang bagian dari pengembangan yang kita lakukan, ini agak mundur, dan insya Allah mungkin di awal November sudah kita lakukan untuk rilis maupun untuk versi yang 2.0.5 rencana, sekaligus pembagian database untuk tahun 2023. Dan tentu apa kaitannya kegiatan kita pada hari ini antara Siskudes, Sipades dengan SIDKNG, nanti mungkin secara teknis akan lebih detail kita bahas di dalam penjelasan yang akan dilakukan oleh Pak Ketut maupun Mas Hadi. Jadi nanti tentu kita sebagai komponen pemerintah di pusat ini punya tugas di dalam pembinaan itu tentu berupaya untuk memberikan layanan yang optimal, bagaimana implementasi dari satu kebijakan, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan dan aset itu bisa optimal, bisa efisien, bisa efektif, dan tentunya akuntabel. Dan ini yang kita lakukan melalui optimalisasi penyediaan sarana kerja tadi berupa aplikasi Siskudes maupun Sipades. Dan di monitor Bapak Ibu sekalian, di sana terlihat ada 3 aplikasi yang kita bangun sebetulnya di pemerintah ini terkait dengan keuangan dan aset. Yang tadi saya sebutkan, ini ya Siskudes, hasil kerjasama kami dengan BPKP. Lalu ada Sipades. Nah, Sipades ini kita bangun dan kita kembangkan secara mandiri dari Bina Pemdes, ini dari tahun 2018, dan saat ini kita sudah kembangkan berbasis web Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti secara hierarki dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten itu bisa melihat kumulatif data mengenai aset desa di wilayahnya masing-masing. Ini yang kita bangun. Lalu juga ada aplikasi konsolidasi. Nah, aplikasi konsolidasi ini kita bangun dan kami kembangkan pada tahun 2020 yang lalu. Ini sebagai sarana untuk mempermudah Bapak Ibu sekalian di kabupaten kota, terutama Bapak Bupati dan Wali Kota, dalam menyampaikan laporan konsolidasi baik pelaksanaan maupun realisasi APBDes kepada Menteri Dalam Negeri melalui Ditjen Bina Pemerintahan Desa. Melalui aplikasi ini tentunya akan lebih memudahkan terkait dengan bagaimana pelaporan itu dilakukan secara digital, dan ini juga akan menjadi satu media untuk melakukan pemantauan sekaligus analisis terhadap profil APBDes yang dikelola oleh teman-teman di tingkat desa. Untuk mengenai masalah keuangan dan aset ini akan menjadi satu isu yang terus menarik menjadi perbincangan publik, karena memang inti dari penyelenggaraan pemerintahan desa sekarang ini kan, karena terutama di dalam mandat undang-undang ini kan ada dana yang ditransfer ke desa dari APBN yang totalnya kurang lebih hampir 468 triliun sampai saat ini dari 2015. Nah, dana yang sudah ditransfer tersebut tentunya membutuhkan satu tanggung jawab berupa pelaporan, termasuk bagaimana akuntabilitas terhadap pengelolaannya. Ini akan terus menjadi satu isu yang menarik publik untuk mengawasi bagaimana
proses pengelolaannya dan hasilnya itu seperti apa. Ini yang menjadi concern kenapa pemerintah terus berupaya mewujudkan satu akuntabilitas dan transparansi di dalam pengelolaan keuangan desa maupun aset desanya. Ini Bapak lihat di sana, kalau dulu ada kekhawatiran bahwa dengan adanya dana desa memacu adanya pemekaran desa, kalau Bapak lihat, Bapak Ibu sekalian lihat di sana sebetulnya pemekaran desa dari 2015 sampai 2022 itu jumlahnya kurang lebih 868 atau kurang lebih 1,15%. Tidak terlalu signifikan, artinya tidak sampai 10% terhadap jumlah perkembangan jumlah desanya. Dan Bapak Ibu sekalian, jadi di Siskudes ini sekali lagi karakteristik aplikasi yang dibangun ini adalah masing-masing aplikasi tentu berbeda. Ada yang sifatnya memang didesain untuk menghimpun satu data, tapi ada juga aplikasi seperti Siskudes ini menjadi satu alat kerja. Kalau pas nanti di dalam proses akhirnya itu ada satu output berupa laporan yang bisa disampaikan menjadi lampiran di dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa, itu adalah kelebihan dari satu aplikasi tadi. Tentu penerapan aplikasi ini menjadi satu pilihan. Maka di dalam norma yang diatur di dalam Permendagri 20 itu ada ketentuan yang mengatakan bahwa pengelolaan keuangan desa dapat menggunakan, artinya dapat itu memberikan ruang kepada Bapak Ibu sekalian bahwa di dalam pengelolaan keuangan desa dapat menggunakan aplikasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri. Tentu melalui aplikasi ini pemerintah berharap bahwa akuntabilitas itu betul-betul bisa diwujudkan atau dihadirkan terkait dengan pengelolaan keuangannya. Karena kalau Bapak Ibu sekalian dilakukan secara manual, maka akuntabilitasnya kemungkinan diragukan karena proses pengendalian dan monitoringnya ada batasan atau ada jeda yang memungkinkan Bapak Ibu sekalian tentu akan mudah untuk melakukan satu rekayasa terhadap misalnya penatausahaan keuangannya. Jadi kalau Siskudes ini tentu dengan sistem yang dibangun, tentu dari proses kerja itu bisa dilakukan secara efektif dan efisien tentunya. Apalagi nanti kalau target pemerintah tentu mendorong Siskudes ini bisa dilakukan, diterapkan secara online. Ini kita baru sebatas mendorong untuk bagaimana pemerintah daerah kabupaten kota dapat menerapkan Siskudesnya nanti secara online. Untuk dari penerapan ini ada beberapa aspek yang bisa yang menjadi manfaat di dalam penerapan Siskudes itu dari aspek perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pelaporan. Tentu Bapak Ibu sekalian di tingkat desa, terutama teman-teman di KAUR Keuangan akan cukup paham mengenai manfaat dari penerapan Siskudes ini. Dari data yang sudah ada di kami, ini distribusi aplikasi Siskudes ini sudah ada 420 kabupaten kota yang sudah 420 kabupaten dari 434 itu sudah memperoleh Siskudes 204. Artinya hampir 97% kabupaten kota itu sudah menerapkan, kalau kami anggap sudah menerapkan Siskudes ini, baik secara offline maupun secara online. Jadi kalau secara online itu data yang ada di kami ini tercatat hasil kompilasi yang kami lakukan bersama-sama dengan BPKP itu
ada 127 kabupaten kota yang sudah online, ditambah ada 2 yang sedang proses untuk diterapkan secara online. Dan itu tentu menjadi satu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kota, bagaimana mewujudkan proses pengendalian atau proses koordinasi di dalam pembinaan pengelolaan keuangan desa itu bisa dilakukan dengan lebih efektif dan efisien. Memang di dalam prosesnya nanti ada beberapa prasyarat yang harus dilakukan oleh atau disiapkan oleh teman-teman kabupaten kota untuk menerapkan Siskodesnya secara online tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap rilis yang kita lakukan terhadap aplikasi Siskudes tentu ada ikon yang kita munculkan di dalam aplikasi tersebut. Contoh di versi yang rilis 204 ini kita sudah tambahkan satu fitur di dalam tools itu ekspor data untuk laporan konsolidasi tadi. Kalau sebelumnya itu ada satu wadah untuk membaca laporan konsolidasinya. Nah, sekarang wadah itu kita sudah tanam di aplikasi yang rilis 204 ini. Dan aplikasi ini sebetulnya bisa membaca untuk pemutakhiran data laporan konsolidasi untuk database di Siskudes tahun 2019, 2020, 2021 maupun untuk 2022 ini. Dan ini yang kita jadikan tagline-nya atau markingnya atau penanda ikon dari pengembangan Siskudes. Nah, nanti di rilis 205 ini juga ada beberapa fitur yang sudah kita tambahkan yang akan menjadi ikon dalam rilis pengembangan 205 Siskudes di tahun 2023 itu. Salah satunya adalah nanti ada mengenai tagging untuk keperluan pelaporan aktivitas, misalnya untuk kebutuhan stunting misalnya, lalu untuk kebutuhan ketahanan pangan, lalu ada kemiskinan ekstrim. Ini yang salah satu yang ikon yang kita tambahkan, kita update di dalam pengembangan aplikasi berikutnya. Bapak Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa untuk target penerapan Siskudes ke depan ini adalah tadi sudah kami sebutkan, kita mendorong penerapan Siskudes secara konsisten, mulai dari penyusunan APBD desa sampai dengan pelaporan APBD desa. Karena ada beberapa desa itu kalau hasil monitoring dari teman-teman BPKP itu ada beberapa desa yang hanya menggunakan Siskudesnya itu hanya pada proses penatausahaan sampai di pelaporan. Lalu juga yang berikutnya kita terus melakukan pengembangan sebagai sikap responsif terhadap dinamika lingkungan dan perkembangan teknologi informasi. Karena memang sebagai satu alat bantu tentu kita harus bisa menyesuaikan terhadap perubahan kebijakan atau kebutuhan yang dibutuhkan terhadap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa. Yang ketiga ini adalah mendorong daerah menerapkan Siskudes secara online. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan, kami hanya baru bisa mendorong, jadi belum bisa menargetkan harus gitu kan. Karena kalau menargetkan harus, implikasinya kita harus memfasilitasi juga untuk bagaimana daerah tadi menerapkan Siskudes secara online. Karena ini agak sulit bisa kita lakukan gitu. Tapi kalau mendorong artinya ada beberapa hal fasilitasi yang dapat kita lakukan, namun untuk kebutuhan lain yang sifatnya penyiapan infrastruktur atau hal lain yang ini nanti mungkin bisa diupayakan oleh teman-teman daerah, koordinasi dengan teman-teman dinas Kominfo misalnya. Itu yang
yang kita harapkan. Yang berikutnya adalah menyusun strategi interoperabilitas database Siskudes di kabupaten kota yang sudah online dengan aplikasi konsolidasi keuangan desa. Jadi seluruh data yang sudah terkompilasi di database-nya kabupaten yang sudah online tentunya itu nanti kita berupaya untuk kita hubungkan dengan aplikasi konsolidasi. Artinya nanti setiap perubahan data itu otomatis juga akan diikuti atau itu di server kami, di database kami itu juga akan secara otomatis membaca perubahan tersebut. Jadi kita pemerintah akan sangat dimudahkan karena proses pelaporan data tadi ini udah by system. Jadi kita tidak perlu istilahnya mengingatkan lagi karena ini sistem yang bekerja, tentu ini akan sangat memudahkan kita semua. Yang kelima adalah melakukan upaya-upaya koordinasi dan penerapan Siskudes bagi seluruh desa terlaksana 100%. Tadi kalau di awal tadi kami sampaikan bahwa untuk penerapan Siskudes ini bagi desa-desa yang ada dari 74.961 ini baru sekitar kurang lebih 93% atau kurang lebih 62 sekian ribu. Dan memang ada beberapa desa-desa yang berada di wilayah remote, terutama teman-teman desa-desa di saudara kita yang di Papua dan Papua Barat. Kalau dari data yang ada di kami itu yang belum menerapkan Siskudes-nya. Dan Bapak Ibu sekalian, ini beberapa hal yang dapat kami cuplik mengenai manfaat penerapan Siskudes online. Ini kebetulan hasil testimoni dari teman-teman kami di Serang waktu itu yang sudah menerapkan Siskudes-nya secara online. Jadi yang pertama, ini kendali aplikasi itu dilakukan terpusat di kabupaten kota. Jadi proses kendalinya itu lebih efektif. Jadi kalau nanti ada perubahan APBDes, proses-proses posting APBDes-nya itu tentu tinggal menyampaikan notifikasi ke admin kabupaten secara responsifnya tentu akan melakukan posting terhadap perubahan APBDes tadi tanpa harus menunggu teman-teman desa membawa PC atau laptopnya ke admin kabupaten untuk dilakukan posting anggaran. Yang kedua, mempermudah kontrol penyaluran. Ini karena kalau sudah berbasis online, tentu ini akan sangat memudahkan kontrol. Yang ketiga, proses koordinasi dan pengendalian dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efektif. Lalu ada juga terkait dengan integrasi dengan sistem informasi lainnya seperti penerapan CMS gitu, transaksi non tunai. Ini sudah dilakukan oleh teman-teman di Serang. Kemarin saya dapat paparan dari Pak Subhan ini. Lalu proses digitalisasi penyampaian berkas konsolidasi pelaksanaan APBD desa. Tadi sudah saya sampaikan kalau sudah online otomatis data itu otomatis terkompilasi di admin kabupaten tanpa harus meminta untuk teman-teman desa menyampaikan laporannya kepada admin kabupaten. Dan proses ini penerapan Siskudes online ini juga mengurangi potensi praktek KKN karena kan kalau yang sudah bekerja sama dengan perbankan, penerapan CMS tadi, Cash Management System melalui transaksi non tunai itu, maka bisa sangat signifikan mereduksi peluang-peluang untuk terjadinya KKN tadi, Bapak Ibu sekalian. Ini yang dapat kami potret terhadap penerapan Siskudes online yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Serang. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian dapat kami sampaikan untuk
penerapan Siskudes online ini ada 3 prasyarat yang menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah brandware, ini udah pasti, ini kemampuan atau kapasitas dari teman-teman operator maupun dari pengelola, baik admin server maupun admin Siskudes. Lalu hardware-nya, tadi ada perangkat komputer, jaringan listrik, jaringan internet. Gitu. Memang ini untuk jaringan listrik dan internet bagi saudara-saudara kita yang wilayahnya masuk daerah remote ini masih menjadi satu tantangan tersendiri tentunya. Tapi upaya-upaya itu tentu bisa dilakukan atau diinisiasi, nanti apakah kerjasama dengan Dinas Kominfo atau seperti apa, terutama untuk jaringan internet ini. Sebetulnya di APBD desa itu juga ada satu akun belanja yang mendukung bagaimana penerapan dari Siskudes online ini. Lalu juga dibutuhkan perangkat lunaknya dari OS, lalu aplikasi Siskudes-nya itu sendiri. Nah, aplikasi Siskudes ini meskipun berbasis desktop, sebetulnya sangat dimungkinkan untuk dilakukan dengan berbasis online. Lalu ada aplikasi pendukung lainnya, ini ada Microsoft Access maupun SQL Server-nya, ini untuk teman-teman di kabupaten kotanya. Nah, ini gambaran mengenai skema penerapan Siskudes dengan perbankan. Yang tadi saya sampaikan ada CMS atau Internet Banking Corporation. Ini yang diterapkan oleh teman-teman di kemarin di Tangerang juga sudah launching untuk penerapan Siskudes online bekerja sama dengan perbankan juga untuk penerapan CMS. Nih. Lalu yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, tadi saya sudah sampaikan bahwa ini akan sangat terkait erat bagaimana proses laporan konsolidasi itu antara penerapan Siskudes yang online maupun offline Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau yang online tentu ini akan sangat berpengaruh bagaimana proses pelaporan itu dimungkinkan ke depan itu kita lakukan interoperabilitas antara server di kabupaten di tingkat admin dengan aplikasi yang ada di konsolidasi yang ada di kami. Ini yang mengapa kita juga berkolaborasi dengan teman-teman KPK kaitannya dengan penerapan dengan pelaksanaan program MCP, yaitu Monitoring Center for Prevention, yaitu satu program pencegahan korupsi di tingkat daerah, di mana di sana ada area tata kelola keuangan desa sebagai salah satu variabel yang dimasukkan, dan di dalam area tata kelola keuangan desa itu ada beberapa indikator, salah satunya adalah laporan konsolidasi ini, termasuk bagaimana penerapan Siskudes-nya. Nah, kalau Siskudes-nya sudah online, itu bobotnya 100%. Jadi kalau Siskudes-nya offline, itu 80%. Lalu yang konsolidasi, kalau ini sudah melaporkan melalui aplikasi konsolidasi, ini bobotnya adalah 100%. Tentu kita punya kepentingan, pemerintah punya kepentingan, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah punya kepentingan terhadap laporan konsolidasi ini Bapak Ibu sekalian. Dengan laporan konsolidasi ini, tentu pemerintah punya satu media untuk melakukan monitoring terhadap profil pengelolaan keuangan desa. Profil pengelolaan keuangan desa ini kita lihat dari postur pendapatannya seperti apa, lalu perilaku belanjanya seperti apa, besaran pembiayanya seperti apa. Kalau Bapak Ibu sekalian di tingkat desa lalu sudah menyampaikan laporan baik pelaksanaan maupun realisasi APBDes-nya kepada kabupaten nanti menyampaikan melalui aplikasi konsolidasi ini, tentu profil tadi akan terbaca, akan termonitor baik di level kabupaten, level provinsi maupun level
sampai level tingkat nasional. Jadi kita akan tahu bagaimana kondisi keuangan di desa, berapa besaran APBDes dalam satu wilayah itu kan, kontribusi PADes terhadap pendapatan desa itu berapa gitu kan, memberikan kontribusi berapa persen, itu bisa kelihatan kalau Bapak Ibu sekalian sudah menyampaikan laporan konsolidasi APBDes dimaksud. Nah, ini aplikasi ini sumber datanya adalah dari Siskudes, Bapak Ibu sekalian. Memang untuk saat ini aplikasi konsolidasi ini hanya bisa membaca data yang bersumber dari Siskudes yang sekarang sudah diterapkan di 93% dari 74.661 desa tadi. Jadi ini bisa kita lihat daerah atau desa yang sudah menyampaikan laporan konsolidasi melalui aplikasi yang ada di kami, Bapak Ibu sekalian. Dan nanti data ini, data yang Bapak Ibu sampaikan melalui laporan konsolidasi ini, kita sudah hubungkan melalui API ke ke profil aplikasi profil desa dan kelurahan tadi. Dan dari aplikasi profil desa kelurahan tadi terhubung dengan si DKNJ tadi. Maka nanti data-data yang sudah terhimpun dan sudah terlaporkan itu nanti akan bisa tampil atau bisa ditampilkan di websitenya desa yang itu melalui si DKNJ tadi. Ini yang kaitannya dengan Siskudes lalu konsolidasi, termasuk nanti juga dengan si Padesnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini tampilan di executive summary di aplikasi konsolidasi yang ada di kami. Dan konsolidasi ini juga sudah kita kembangkan sebetulnya dashboardnya melalui satu tampilan executive summary konsolidasi. Dan nanti kita bisa lihat konstruksinya dari rekapitulasi APBD desa umpama tahun 2019 ini yang kita coba baca ini. Nanti pendapatan berapa, belanjanya berapa, pembiayaannya berapa. Ini bisa kita lihat. Tentu pemerintah nanti per levelingnya juga bisa kita lakukan bridging. Umpama kita mau melihat untuk total pendapatan di provinsi X, ini juga bisa kita tampilkan. Kalau yang ini adalah tampilan yang dashboard sekarang masih existing yang kalau Bapak Ibu sekalian nanti masuk di dalam aplikasi konsolidasi garis datar APBD desa.kemendagri.go.id, nanti Bapak bisa melihat tampilan seperti ini. Jadi pendapatan asli desa kumulatif itu tahun ini berapa, tahun 2021 berapa, itu ada di aplikasi konsolidasi yang ada di Kemendagri. Nah, ini beberapa hal yang menjadi kendala atau tantangan tadi saya sudah sampaikan, saya singgung. Yang salah satunya adalah dia hanya bisa membaca data yang bersumber dari Siskudes, lalu memang masih ditemukan beberapa data yang tidak diyakini validitasnya karena teridentifikasi itu tidak sesuai dengan, ada beberapa daerah itu yang menambahkan, memang di aplikasi Siskudes kemarin belum kita kunci, bahwa dia menambahkan nomenklatur pendapatan umpama dari ADD. Nah, di situ kan seharusnya hanya merubah saja ADK, alokasi dana kampung misalnya. Tapi ada beberapa daerah yang justru menambahkan lagi dengan akun atau nomenklatur pendapatan tadi. Jadi kebacanya kalau di sana itu ada 7 sumber misalnya, itu ternyata ada kode akun lain yang ditambahkan oleh teman-teman di daerah. Padahal untuk penambahan kode akun itu kita hanya diatur atau kita perbolehkan pada satuan kegiatan, yaitu di kode akun 90 sampai 99. Sedangkan untuk kode akun pendapatan yang sifatnya sumber, lalu belanja itu dari bidang subbidang itu sudah dikunci seharusnya, tapi memang bicara mengenai sistem itu kita tidak
bisa berhenti pada satu titik. Tentu selalu ada koma, ada hal-hal yang sifatnya bugs yang perlu ada perbaikan, updating setiap waktunya tadi. Maka tugas kita harus tugas kami terutama ini tadi memastikan bahwa aplikasi itu betul-betul memberikan satu kemanfaatan dan kemudahan di dalam penerapannya. Dan itu yang kami lakukan setiap tahun, selalu melakukan evaluasi, updating terhadap perkembangan lingkungan maupun perubahan dari kebijakan, termasuk perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Lalu kita juga menghadapi kendala kaitannya dengan kapasitas infrastruktur server yang ada ini. Kemarin itu belum optimal, tapi alhamdulillah kita untuk beberapa minggu ini sudah berproses untuk mengoptimalkan fasilitas server. Dan kita juga mendapat tawaran dari teman-teman dari Kominfo yang pada hari ini melaksanakan kegiatan ini untuk menggunakan fasilitas yang ada di Kominfo terkait dengan optimalisasi penerapan konsolidasi tadi, aplikasi konsolidasi. Yang terakhir ini kaitannya dengan tingkat kepatuhan daerah. Memang kita masih menghadapi satu sikap atau satu komitmen terhadap ketentuan norma di dalam pasal 69 maupun 71 ayat 2 Permendagri 20 tadi masih rendah. Ini bisa kita lihat dari jumlah kabupaten yang sudah menyampaikan laporan konsolidasi melalui aplikasi tadi, tidak rata-rata baru 60% atau berkisar 200 sampai 260 sampai 270 dari 434 kabupaten yang ada desanya saat ini. Dan Bapak Ibu sekalian, ini tadi yang terkait dengan Sipades. Nah, untuk Sipades ini kita coba sudah kembangkan yang semula berbasis desktop, kita sudah kembangkan berbasis web, dan saat ini kita juga sudah melakukan upaya optimalisasi servernya juga, sehingga ke depan tidak ada lagi semakin berkurang keluhan-keluhan kalau Bapak Ibu sekalian di desa mengakses Sipades ini kok lambat, berat atau apa. Ini kita dalam kurun waktu beberapa minggu ini juga sedang berproses untuk melakukan pembenahan. Untuk harapan kita ke depan aplikasi Sipades ini bisa betul-betul menjadi satu media alat kerja teman-teman KAUR umum di dalam menata kelolakan aset desanya. Tentu dengan berbasis web, data ini akan tersimpan, data aset ini akan tersimpan di server yang ada di Kemendagri, Bapak-Ibu sekalian. Jadi ketika nanti ada proses suksesi atau perpindahan kepemimpinan kepala desa yang selama ini banyak keluhan mengenai kasus-kasus hilangnya data aset, maka dengan proses inventarisasi atau proses pendataan lalu laporan aset desa melalui aplikasi ini, tentu data tersebut bisa ditelusuri, bisa istilahnya akan mudah ditelusuri, di tracking terkait keberadaannya atau datanya di aplikasi yang ada di Kemendagri ini. Dan masing-masing leveling di pemerintahan, baik provinsi, kabupaten, sampai di desa kita sudah berikan akses. Memang kita melibatkan provinsi di dalam proses distribusi penerapan aplikasi Sipades ini, yaitu dari pembagian username sampai pembuatan username dan password untuk admin kabupaten itu kita serahkan, mandatkan ke teman-teman di provinsi. Nanti kabupaten kota silahkan berkoordinasi dengan teman-teman dinas PMD di provinsi untuk
mendapatkan akses username maupun password untuk level admin kabupaten. Setelah nanti admin kabupaten kota sudah mendapatkan itu, tugas dari admin kabupaten kota adalah mendistribusikan dan membuat username maupun password untuk masing-masing operator di tingkat desa. Ini kita lakukan seperti itu sebagai upaya kita untuk memperkuat jalur koordinasi antara pemerintah provinsi, kabupaten maupun sampai di tingkat desa, Bapak Ibu sekalian. Dan ini beberapa gambaran yang bisa kita lihat kalau Bapak Ibu sekalian nanti sudah melakukan inputting data mengenai aset desanya, tentu melalui aplikasi Sipades ini kita juga bisa membuat register barang, termasuk labelingnya, lalu data-data mengenai aset ini berdasarkan golongan, lalu berdasarkan sumber, ini bisa kita tampilkan nilai maupun jumlahnya, termasuk kondisinya. Ini yang kita tawarkan di dalam aplikasi Sipades. Nanti secara detail Pak Ketut akan menjelaskan itu, mekanisme bagaimana penerapannya, lalu aksesnya seperti apa, nanti Pak Ketut akan menjelaskan secara detail. Ini yang progres distribusinya yang sudah kita lakukan dan kita monitor. Ini sudah ada 252 kabupaten kota yang sudah mendapatkan akses, dan dari 252 itu sudah didistribusikan ke desa. Ini kurang lebih 36.230 desa yang sudah mempunyai akses untuk penerapan Sipades. Jadi itu beberapa hal yang dapat kami sampaikan sebagai pengantar. Nanti lebih detail Pak Ketut akan menyambung mengenai penerapan Sipades. Jadi nanti untuk pertanyaan dan konfirmasi atau masukan bisa kita kumpulkan di akhir ya Pak Ketut ya, biar waktunya bisa lebih optimal. Jadi silahkan Pak Ketut untuk dilanjut mengenai penerapan Sipades. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya waktu dan kesempatan kami berikan ke Pak Ketut. Silakan Pak Ketut.